Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farel Ardito dari FK 4 ingin menyampaikan materi tentang manajemen dan rehabilitasi jika pasien paliatif mengalami mual dan muntah dan juga buang air berdarah. Nah, untuk yang ingin saya sampaikan, yang pertama ada monitoring kejadian, yaitu monitoring muntah, BAB, dan BAK berdarah. Nah, itu yang kedua ada manajemen dan rehabilitasi mual dan muntah. Lalu yang ketiga ada manajemen dan rehabilitasi BAW berdarah. Serta yang terakhir ada manajemen dan rehabilitasi BAK berdarah. Yang pertama ada monitoring kejadian. Apa aja sih fungsi dari monitoring kejadian ini? Jadi monitoring ini fungsinya dapat mengetahui jenis penyakit paliatif atau jenis kanker berdasarkan jenis muntah atau warna dan konsistensi dari BAB atau BAK. Bagaimana cara dari monitoring tersebut? Monitoring ini caranya dia mengecek klasifikasi muntah yang akan saya sampaikan di slide selanjutnya. Itu juga melihat warna dari BAB dan BAK, dan terakhir juga mengecek konsistensi dari BAB, apakah BAB-nya padat, keras, atau lembek. Itu apakah manfaat dari monitoring kejadian ini? Monitoring ini dapat bermanfaat untuk menentukan pertolongan pertama, atau juga bisa dapat melihat perkembangan pasien paliatif. Next ada manajemen dan rehabilitasi mual dan muntah. Yang pertama ada klasifikasi mual dan muntah. Yang pertama ada mual dan muntah akut. Jadi mual dan muntah akut ini terjadi selama 24 jam pertama setelah pemberian kemoterapi untuk pasien kanker. Setelah itu ada mual dan muntah tertunda, yaitu terjadi lebih dari 24 jam setelah pemberian kemoterapi. Setelah itu ada mual dan muntah antisipatori. Dia terjadi sebagai respons terhadap rangsangan di rumah sakit, seperti bau rumah sakit atau pemandangan, atau juga suasana. Setelah itu ada mual dan muntah terobosan. Mual dan muntah ini terjadi dalam 5 hari setelah penggunaan profilaksis antiemetik. Setelah itu ada mual dan muntah reflektor. Dia terjadi akibat mual dan muntah yang terjadi dan tidak merespon pengobatan. Setelah itu ada mual dan muntah kronis. Dia mual dan muntah ini disebabkan oleh beberapa etiologi dari kanker yang dialami oleh pasien. Komplikasi dari muntah sendiri, yang pertama ada gangguan metabolisme, yaitu gangguan metabolisme akibat keluarnya makanan yang dicerna. Jadi gangguan ini terjadi akibat kurangnya karbohidrat atau juga kurangnya metabolisme protein dari makanan yang dicerna. Data yang kedua ada degenerasi kemampuan fungsional, yaitu tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari secara normal karena gangguan asupan makan tadi. Setelah itu yang ketiga ada anoreksia, yaitu penurunan berat badan secara drastis akibat berkurangnya asupan makanan. Setelah itu yang keempat ada penarikan pengobatan, jadi obatnya langsung keluar karena muntah. Jadi obat-obatan kanker yang setelah dikonsumsi dia kena muntah setelah makan gitu, jadi langsung keluar semua obatnya. Setelah itu ada penurunan fisik. Nah, penurunan fisik ini disebabkan karena gangguan metabolisme juga, hilangnya nutrisi dan untuk keperluan fisik. Dan penurunan fisik ini juga akan mengakibatkan degenerasi kemampuan fungsional tadi. Tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari secara normal. Itu ada dehistensi luka atau terbukanya jahitan luka. Jadi jika misalnya pasien mengalami luka lain yang udah dijahit, dia dapat terobek akibat cedera dari muntah yang terlalu keras. Nah, untuk rehabilitasi sendiri ada 3 ya. Jadi yang pertama ada makan makanan cair seperti sup atau kaldu. Setelah itu menunggu waktu yang pas untuk makan, jadi makan setelah gejala muntah berhenti. Setelah itu ada
makan dengan porsi kecil. Jadi makan dengan porsi separuh, tapi 6 kali sehari. Nah, makan ini harus mengonsultasi ahli gizi untuk mencocokkan porsi makanan, jenis makanan dengan dietnya pasien. Next ada manajemen dan rehabilitasi untuk BAB berdarah. Yang pertama ada komplikasi BAB berdarah, yang pertama ada infeksi dan nanah. Jadi BAB berdarah ini dia umumnya disebabkan oleh luka akibat kanker kolorektal, dan jika luka dibiarkan akan terjadi infeksi. Setelah itu dapat kanker yang dapat menjalar ke organ lain. Jadi kanker kolorektal dapat menjalar ke organ lain seperti getah bening jika pengobatan tertunda. Setelah itu juga BAB berdarah juga dapat menyebabkan anemia. Jadi karena pendarahannya terus-menerus dan tidak diobati, dia akan menyebabkan kekurangan darah, anemia dengan keluhan kelelahan, sesak napas, atau nyeri dada. Untuk rehabilitasi BAB berdarah, yang pertama ada konsumsi serat. Jadi serat dapat menyerap cairan sehingga dapat melunakkan BAB. Yaitu minum air putih. Perbanyak minum air putih agar feses tidak mengeras dan mudah dikeluarkan. Setelah itu yang terakhir ada jangan mengejam. Jadi kalau terlalu mengejam terlalu keras, maka akan memperparah luka di rektum karena kanker kolorektal tadi. Berarti yang terakhir ada manajemen dan rehabilitasi BAB berdarah. Nah, ini hanya sedikit aja materinya. Jadi rehabilitasinya hanya minum air putih. Jadi kalau kita sering minum air putih, kita dapat menghindari komplikasi penyakit ginjal lainnya seperti kencing batu atau chronic kidney disease atau penyakit ginjal kronis. Setelah itu jangan menahan BAK, karena kalau sering menahan BAK, batu ginjal akan terkumpul di saluran kemih, dan jika dikeluarkan akan memperparah luka di saluran kemih. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.